segala macam. Itu kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh timnas-timnas sebelumnya. Seperti itu. Dan di era yang menurut gue sangat baik ini harusnya bisa gitu di tahun ini bahkan masuk ke Piala Dunia. Hanya sejalannya waktu kita tahu bahwa semua tim juga berbenah. Ya. Di saat tim lain berbenah, kita nggak melihat itu sebagai sebuah ancaman. Bahkan gue menganggap bahwa ini persiapan paling buruk. Iya betul sih. Ditambah lagi pergantian pelatih yang notabene A1 kabarnya bakal diganti sih. A1 nih. Sorato. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo, dan tentunya bersama Estu Ernesto. Oh, kalau kemarin gua sama bule asal British, sekarang sama Pale. Kemarin sama Sandy Walsh ya. Sandy Walsh sekarang sama Campina. Semoga apa yang diomongkan masuk induk Meji juga. Ya. Jakarta keras loh Mas. Oke, Rais. Yes. Dan Mas Estu. Yes. Gua bisa balik lagi karena gua sibuk banget. Sibuk banget lo keluar kota ya, coaching klinik. Gua menjadi saksi kecelakaan kereta juga. Oh iya. Cuma nggak saksi banget. Tapi abis lu pulang dari Solo terus terjadi kegaduhan di Jakarta. Betul. Jadi kebetulan akhirnya bisa nyawapres ya. Apakah ini udah cukup lah, jangan pasar nih. Udah keluar dari pasar gara-gara politik nih, nggak penting. Kita ngomongin olahraga, diskusi olahraga. Betul. Ya kan. Nah sekarang kita akan bahas ya Piala AFC matchday ketiga dan juga ada soal futsal di pekan ini. Nah, atau dulu lah. Sekarang AFC Cup dulu nih. AFC Cup, PSM Makassar bakal lawan wakil Singapura Hougang United. Hougang United. Jadi PSM Makassar ini kan istilahnya sudah mulai bangkit nih, katanya gajinya udah mulai dibayar. Pemain-pemainnya kemarin akhirnya menang sama Arema setelah sekian lama mereka nggak menang-menang ya. Dan akhirnya dapat hal positif, modal positif untuk menjamu Hougang di Bali. Maaf aja nih ya, ini gaji bulan apaan yang turun? Ya gua nggak tahu lah, yang penting pokoknya sependengaran gua ya, sepengetahuan gua aja sih udah aman lah ya. Amankan lah. Setidaknya secara finansial kan itu penting banget ya bagi pemain-pemain profesional. Ya semuanya juga penting, karyawan juga penting lah. Masa main doang. Kan itu lagi bahas PSM. Oh iya. Karyawan PSM maksudnya. Kita kan bukan Demnaker. Oh iya. Bukan Demnaker. Oke, Hougang United lu punya catatan nggak Mas? Hougang United itu salah satu klub Singapura yang punya supporter paling keren gitu, namanya Hougang Ho. Maksudnya apa? Keren nih pakai baju dimasukin. Iya. Yang pasti supporternya udah cukup lama, terus cukup eksis. Pernah berkolaborasi dengan Jackmania ketika Jackmania waktu itu lawan apa ya? Gilang apa kalau nggak salah. Jadi waktu ke sana, jadi Hougang Ho ini salah satu supporter yang cukup kreatif di Singapura, Liga Singapura, dan Hougang United ini salah satu tim tradisional yang basis supporternya itu cukup fanatik gitu loh di Singapura. Kayak perserikatan lah ya. Ya, perserikatan apa sih, saya kurang paham. Ya, tapi intinya Hougang United ini supporternya bukan keluarganya pemain kayak klub-klub kebanyakan di Singapura loh. Kebanyakan nonton tuh kayak keluarganya. Enggak. Kalau Hougang Ho ini kayak, jadi makanya mereka punya nama sendiri dan itu bukan ujuk-ujuk, itu udah lama dan ini memang punya tradisi seperti itu, walaupun tim ini selalu berada di level-level tengah ya sebelumnya di level tengah. Nggak juara-juara tuh gue. Nggak pernah juara. Gitu. Juaranya Albirek yang musim depan akan jadi real klub Singapura. Albirek, jadi Albirek ini sedikit di informasi di Liga Singapura. Jadi mulai 2024 Albirek Niigata Jepang tidak berafiliasi ke Jepang, tapi akan menjadi tim Singapura. Jadi kalau mereka juara, mereka akan bisa mewakili kompetisi antar. Cuma komposisi pemainnya belum tahu nih seperti apa. Karena sekarang masih banyak Jepangnya. Tapi namanya Jepang. Tetap Albirek. Bisa. Mereka sudah konversi pers, sudah bikin MOU segala macam di sekitar bulan Juli kemarin mereka. RB Leipzig sama RB Salzburg aja ada. RB Depok kan dulu pokoknya intinya seperti itu. Jadi besok mungkin tahun depan hanya tinggal di PMM aja tim luar negerinya gitu. Yang dari Brunei ya. Kalau secara catatan Hougang United ini udah main berapa kali? Udah main 2 kali, sekali menang, sekali kalah. Menangnya itu ketika menjamu wakil Vietnam Haiphong 2-1. Nah, sebelum laga melawan PSM ini. Jadi mereka kalah lawan Sabah waktu itu main di kandang Sabah. Ya tentunya sebenarnya kalau secara kekuatan kualitas pemain gue bilang rata-rata lah masih bisa lah. Harusnya PSM bisa menang bisa ya? lah harusnya. Mainnya di Bali ya? Mainnya di Bali. Di Wayan Dipta ya.
Nah, tapi kan PSM belum pernah dapat poin nih. Kalau lo Mas Estu, peluang Jukueja untuk apakah ini pecah telur? Kalau seharusnya ya, kalau secara kekuatan Indonesia itu PSM itu bisa menang. Tetapi balik lagi ya, faktor X yang mempengaruhi PSM karena sebenarnya PSM kan sejak ada faktor X, drama Wiljan Pluim, terus kemarin ada drama lelang lelang piala dan lain sebagainya, itu kan sempat menang, sempat kalah, naik turun. Tetapi di Piala AFC ini kan persoalannya kan adalah main di tengah pekan, harus pergi ke negara yang jauh, dan tentunya psikologis itu yang akan mempengaruhi pemain-pemain ini. Dan jadi ketika ini sekarang pun mereka itu dari Makassar, perjalanan ke Bali, besok habis itu ke Jogja, balik lagi ke Makassar. Jadi sebenarnya capek, tapi kalau X-nya tadi bisa dipenuhi oleh manajemen, menurut saya PSM punya peluang kuat untuk bisa menang pertandingan. Walaupun nih kekuatannya, kan pemain baru mereka belum bisa didaftarkan kan. Ada 2 pemain baru mereka belum bisa didaftarkan. Tapi catatannya adalah Adilson lagi on fire. Iya, kemarin cetak 2 gol ya. Iya. Lawan Arema. Lawan Arema. Tapi kan tadi kita udah ngebahas ya terkait dengan Jukueja sebagai salah satu wakil Indonesia di pentas AFC. Sekarang ada Bali United nih, akan away ke Australia nih. Australia itu negeri katanya. Ya lawannya Central Coast Mariners. Ya, lawan Central Coast Mariners ini kan biasa-biasa aja kok sebenarnya lawannya. Iya, karena emang Central Coast Mariners ya. Iya, ketika mereka kan Central Coast Mariners ini kan kalau di laga perdana kan kalah sama Terengganu sama klub Malaysia. Iya, klub Malaysia. Nah, tapi setelah itu mereka langsung menang telak nih sama klub Filipina. Ya walaupun memang bisa dibilang emang Stallion Laguna ini yang dikalahin telak sama paling lemah ya. Yang paling lemah. Ya. Kan si Bali United kan kita juga menang telak di kandang Stallion gitu. Jadi sebenarnya Central Coast Mariners ini pesaingnya adalah Bali United dan si Terengganu ini. Berarti 3 tim itulah ya. 3 tim itu yang lolos 2 ya. Yang lolos 2. Nah, kalau Mas Estu lo ngelihat sendiri kekuatan Bali United yang akan away ke Australia ini. Bali United itu kan bisa dikatakan masih naik turun juga sebenarnya di liga. Jadi tetapi nggak konsisten. Iya, belum konsisten, dan pertandingan terakhir di AFC sendiri mereka gagal menang lawan Terengganu. Iya, betul. Gagal menang lawan Terengganu artinya sebenarnya masih sama dengan musim-musim sebelumnya bahwa Bali ketika bermain di level regional belum seperti kalau di era Liga 1 ya, kita ngomong belum seperti PSM. Enggak di era Liga 1. Di era Liga 1 belum seperti PSM yang musim lalu sampai final. Persija sampai semifinal gitu. Jadi Bali ini belum menunjukkan itu sebenarnya, dan ini sebenarnya tantangan menurut saya ini tantangan buat Teko, karena dia kan sempat ada hashtag Teko out segala macam dan membuktikan bahwa Bali kan kalau orang bule selalu bilang ditanya Indonesia, Bali. Nah, ini menunjukkan bahwa Bali ini harus bicara lebih kencang lagi di level Asia. Apalagi sebenarnya mereka punya pemain asing yang salah satunya yang cukup berpengalaman di Asia adalah Elias Dolah ya, yang dari Thailand itu. Jadi menurut saya ini saatnya menjaga, paling tidak mencuri poin lah dari Australia. Lo yakin guys? Bali United bisa imbang atau menang di kandang Central Coast? Kalau berkaca dari beberapa kali mereka kan juga pernah ke Persija yang pernah ke Australia. Gue lupa lawannya. Newcastle Jet. Iya, waktu itu. Itu kan Newcastle Jet memang kalau gue nggak salah memang levelnya memang lebih tinggi daripada Central Coast. Karena kan Liga Champions waktu kualifikasi Liga Champions ya. Kalau ini kan memang levelnya Piala AFC. Central Coast Mariners harusnya sih bisa kalau secara kualitas permainan ya, apalagi kalau gue ngelihat Terengganu bisa mengalahkan mereka terlepas dari main di kandang sendiri, ini berarti kualitasnya sebenarnya rata sama aja dengan Bali United. Tapi emang di sini jika memenangkan pertandingan atau ngambil poin, peluang untuk lolos jauh lebih besar. Betul. Berapa kali Bali United udah main? Dua kali menang. 2 kali menang sekali yang di kandang Filipina itu Stallion, dan seri sekali lawan Terengganu di kandang sendiri. Nah, itu kecolongan sih lawan Terengganu gue bilang. Iya. Oke, kalau kita bicara positioning klub Indonesia ya, di pentas Liga Champions Asia gitu. Dan kalau lo melihat dari pesaing-pesaing ya, negara-negara yang ASEAN aja lah dulu lah, kita tahu bahwa di Malaysia ada GDT yang notabene udah kayak klub Eropa lah bentukannya gitu kan. Sebenarnya di kita juga ada kayak Bali United juga udah sangat aware dengan segala macam support di klubnya. Nah, kalau lo ngelihat peluang-peluang negara ASEAN di Liga Champions Asia, kan kita tahu nih ASEAN nih seberapa posisinya tuh
Kalau di futsal, ASEAN tuh paling bagus. Salah satu yang bagus lah. Iya. Untuk negaranya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara sepak bola, ASEAN ini kan kayak pelengkap aja gitu. Belum ada ya negara asal ASEAN yang juara Liga Champions Asia? Belum. Kalau juara Liga Champions Asia juara. Thailand, Bang. TMB ya. Oh iya. Jadi Thailand jauh banget ya. Jadi kalau ngomongin ini balik lagi ya. Kalau ngomongin ini sedikit edukasi juga. Kalau banyak orang yang mengkritik klub-klub Indonesia kok pindah segala macam gitu-gitu. Thai Farmers Bank pindah lah kayak tim ini pindah, tim swasta pindah kemana-mana. Thai Farmers Bank itu sekarang udah almarhum. Jadi dia 2 kali Liga Champion. Bangkok Bank juga seperti itu. Gitu. Jadi menurut gua Asia Tenggara itu sempat merajai di era-era 80-an, walaupun tetap bersaing dengan Korea, Jepang Korea, betul. Jepang, Arab lah pastinya ya. Yang pasti sebenarnya nggak pernah berbicara apapun itu daerah India ke sana. Sibuk juga. Jadi walaupun Liga Champion Asia itu awalnya dari Aga Khan, Piala Aga Khan. Itu tahun 79 dan siapanya Cakrakan. Juaranya Niak Mitra. Iya, betul. Juaranya. Tapi di saat itu belum ada tim-tim misalnya kayak Yomiuri itu datang itu belum, hanya sebatas turnamen terbesar di Asia waktu itu, tapi belum mencakup keseluruhan Asia. Nah, balik lagi Liga Champions Asia yang dulu namanya Asian Club Championship. Sebenarnya itu dominasi Asia Tenggara itu cukup dominan. Tapi di Indonesia kita pernah nomor 3 sama Yuda. Pelita Jaya 92 kita pernah nomor 4. Semifinal. Bahkan PSM pernah nyampe perempat final. Waktu itu jadi tuan rumah di Matongin tuh lagi bagus-bagusnya. Persib kan juga seperti itu. Iya, Persib juga. Sintayong main di Bandung. Jadi sebenarnya naik turun ya, dan kita pernah mengalahkan Sydney FC di Solo, terlepas kita main jam 10 pagi ya. Terlepas dari mana. Tapi kan Sydney FC kan ini kan berarti kan kalau misalnya jam 10 pagi di Solo, di Sydney FC jam 2. Nah makanya jadi champion juga kalau ada alasan itu gitu. Jadi sebenarnya di Liga Champion kita cukup bagus. Piala AFC kita terbaik adalah Persipura. Kita sampai semifinal. Kalah sama Irak waktu itu ya. Waktu itu kalah sama Irak. Dan Persipura selalu minimal perempat final di Piala AFC. Nah, artinya sebenarnya bukan hanya pelengkap ya, tetapi untuk di mungkin 1 dekade terakhir di Liga Champion, kita kalau ngomong Liga Champion, karena musim depan ganti nih namanya, ada Liga Champion 1, Liga Champion 2 nih. Betul. Ya, bukan Piala AFC lagi. Dan kontrakan ya. Iya. Nanti ada layar ketiga, jadi kayak Piala Challenge atau apa ya? Challenge. Jadi pokoknya naik kasta apa. Ada 3, jadi kayak Liga Champion Eropa, Piala Eropa sama Conference kan. Itu bagian marketing. Makin banyak sebenarnya kesempatan untuk tim-tim Asia Tenggara ini untuk bicara. Ya. Tapi masalahnya ini soal manajemen ya. Kalau JDT itu punya 2 tim. Satu dibuat Liga Asia, satu dibuat dalam negeri. Malaysia. Jadi ini yang memang berbeda. Tapi kalau kita ngelihat ngomong JDT, kepadatan kompetisi lokal mereka juga nggak sepadat kita. Gitu. Itu juga berpengaruh gitu. Tapi sebenarnya ada bukan wacana ya, ini ada rumor bahwa JDT sebenarnya pengen masuk ke Liga 1 karena lebih cenderung kompetitif dibandingkan di liga mereka sendiri ya. Tapi kan itu isunya nanti merembet ke Merdeka segala macam, Johor dan lain sebagainya. Tapi emang berat juga sih karena kita belum kompetisi kita belum membuka seperti Singapura atau Malaysia dulu untuk mengundang tim lain. Kita aja penuh dan bingung siapa yang mau naik ya kan. Ya itu sulit lah untuk terjadi dalam waktu dekat. Tapi kalau melihat dari sisi kita kenapa nggak bisa dapat jatah di kompetisi Asia itu kan juga yang menjadi faktor X juga, kita sulit berprestasi gitu. Karena koefisien kompetisi kita juga kan masih rendah. Gara-gara di ban waktu itu, terus ya beberapa kali juga terlepas dari itu prestasi klub-klub kita dalam beberapa tahun terakhir di kompetisi antar klub Asia juga menurun. Beruntung kemarin kekerek sama PSM, akhirnya bisa naik lagi seenggaknya. Dan kalau misalnya ini bisa smooth, bisa berjalan bagus, sepak bola kita kompetisi dalam negeri terutamanya ya gitu, nggak ada apapun itulah masalahnya ya, gua rasa sih harusnya koefisiennya bisa naik lagi. Dan
kita berharap dua klub yang sekarang bertanding di Piala AFC juga punya prestasi yang baik. Ya sebenarnya mereka kan wajah Indonesia ya. Wajah Indonesia. Dan harus didukung penuh lah, walaupun kita mungkin dari klub lain segala macam supaya koefisien juga naik lagi dan jatahnya juga lebih banyak lagi kan. Benar, kita berharap sih itu gitu, dapat jatah lebih baik lagi. Ya minimal dapat jatah langsung ke Liga Champions Asia. 1 aja. Iya, jangan lewat playoff gitu. Kayak Malaysia kan makanya JDT gua harus Malaysia, juara. Vietnam Gua dapat. harus juara. Iya, gua harus juara. Bahkan Filipina dapat. Filipina yang kompetisi cuma begitu doang ya ibaratnya gitu. Iya. Tapi kan memang waktu di band itu kan berasa banget, artinya koefisien Indonesia stuck di situ aja. Iya. Negara-negara lain juga naik kan seperti itu. Oke, kita tinggalkan sepak bola. Yes. Kita beralih ke futsal yang sedang naik turun. Turunnya AFC kualifikasi kemarin gagal. Sebenarnya udah basi sebenarnya. Sedihnya juga udah berkurang gue. Tapi tetap kalau ngebahas ini tuh keselnya minta ampun gitu. Kenapa? Karena selalu di konten manapun gue bilang bahwa futsal bisa lebih berprestasi dibanding sepak bola, bahkan lebih dulu ke Piala Dunia. Dan itu sebenarnya diamini juga sama orang-orang. Walaupun ada kesan sombong mungkin, tapi gue bicara berdasarkan fakta di mana progres futsal selalu bagus. Namun dihadapkan dengan kenyataan bahwa dengan persiapan yang sangat buruk sih kalau gue bilang. Kalau minim itu terlalu baik sih ngomong minim. Buruk dalam berkata, kalau lo comparison sama lawan-lawannya, Afghanistan bisa mendapatkan tim-tim asal lawan Iran, lawan Maroko segala macam. Lalu bahkan Saudi Arabia bisa lawan Brazil segala macam. Itu kan tentu akan ada perbedaan pada saat Indonesia hanya menghadapi Timor Leste dan juga klub asal Thailand. Nah ini juga menjadi sebuah catatan sejarah buruk setelah Indonesia berhasil masuk 8 besar di tahun sebelumnya di AFC. Bahkan untuk kali ini Indonesia tidak sama sekali mampu lolos ke AFC dan sudah pasti tidak akan berlaga di Piala Dunia 2024 ya. Betul. Itu benar-benar apa sih maksud gua sekarang tuh futsal kita kan sebenarnya FF ini kalau mengacu kepada omongan lo sebelum-sebelumnya ya terselamatkan dengan prestasi timnas futsal. Setuju. Yeah. Dibandingkan kompetisi yang gitu-gitu aja. Kan gue kan salah satu orang yang konsisten untuk mengkritisi apa yang mereka lakukan di futsal. Artinya gini, mereka ketolong sama prestasi timnas dari timnas U20, angkatan Runtu Boy berhasil 8 besar Asia. Lalu ditambah lagi dipertajam dengan angkatan Dewa Rizky dengan 4 besar Asia. Lalu kemarin juga lolos ke babak 8 besar Piala AFC, bahkan hampir lolos ke semifinal setelah kalah sama Jepang. Dengan situasi dramatis, Sauki sempat ngebuang bola fair play segala macam. Itu kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh timnas-timnas sebelumnya. Seperti itu. Dan di era yang menurut gue sangat baik ini harusnya bisa gitu di tahun ini bahkan masuk ke Piala Dunia. Hanya sejalannya waktu kita tahu bahwa semua tim juga berbenah. Di saat tim lain berbenah, kita nggak melihat itu sebagai sebuah ancaman. Bahkan gue menganggap bahwa ini persiapan paling buruk. Iya betul sih. Ditambah lagi pergantian pelatih yang notabene A1 kabarnya bakal diganti sih. A1 nih. Sorato baru kayak datang. Ya, kan gue karena mungkin gini ya. Sorato didatangkan kan dengan ekspektasi tinggi ketika dia harusnya bisa membawa tim ini lolos sampai ke Piala Dunia. A1 nih beritanya. Cuman kan gue juga menyayangkan karena kan Sorato sayang banget. Dia cuma datang berapa bulan sebelum tanggal 5 Agustus selesai kompetisi, dia baru ngumpulin setelah 2 minggu setelahnya. Iya, makanya itu nggak ideal juga buat sebenarnya gini, permasalahannya di futsal. Mas, kali pijitin aja Mas daripada bengong. gue terus terang gue pilih Mas. Gue memperhatikan banget nih. Ini karena lama-lama futsal menarik, tapi gara-gara kemarin kok gitu. Terus jujur menarik pada saat sesuatu konflik kan sebenarnya menarik ya kalau menurut gue untuk dibahas, karena itu viewernya akan lebih banyak lagi kalau ada konflik. Gue menganggap gini, Sorato itu kesalahannya cuma satu, menerima tugas dari Federasi Futsal Indonesia dan merubah komposisi pemain atau komposisi cara main yang memang sudah ada. Cara main atau komposisi pemain? Cara main. Pemain 80% sama. Cara mainnya apa bedanya sama si Kensuke? Jelas atau sama si Hasim Zade? Kayak Hasim Zade mempertajam apa yang dilakukan Kensuke. Oke. Setelah itu dia Sorato gue lihat bahkan dari segi defense 1v1 ya, individual defense pun gue lihat banyak berapa kali dikolongin sama Afghanistan sama Arab Saudi. Itu menunjukkan bahwa ya memang persiapannya minim, sama kok Hasim Zade juga minim kemarin di AFF sempat final hampir menang lawan Thailand. Betul. Lalu di Piala AFC setidaknya secara permainan dipertajam sama Hasim Zade. Tapi sayangnya di era Sorato yang notabene digadang-gadang karena pernah menjadi juara Piala Dunia 2012 sebagai head coach, 2008 sebagai assistant coach, tapi tidak berbekas gitu, karena kan itu kan cuma masa lalu. Iya betul. Ada backsound ya masa lalu ya. dan gue menganggap bahwa ya itu dia kesalahan Sorato adalah dia tidak mempertahankan cara main yang ada. Padahal waktunya mepet.
gue tahu setiap pelatih punya ego Punya ego masing-masing. masing-masing, ya. pastilah. Masalahnya gini, kalau waktu lo cukup, let's say 2 bulan sampai 3 bulan, oke lah. Lo dapat uji coba yang proper, oke lah. Lo nggak mendapatkan uji coba yang proper. Sedangkan kita namanya mempersiapkan sebuah tim, kita membutuhkan sebuah uji coba yang kita bisa lihat kelemahan kita di mana. Iya, benar-benar. Lawan Timor Leste menang 3-0, lawan Bradford lo seri 3-3 dan menang 3-2. Lalu uji coba lawan Fafage Banua menang 3-0. Tapi kalau akhirnya tadi A1 mengatakan bahwa si Sorato akan diganti, Kemungkinan besar ya. Iya, apakah itu keputusan yang bijak atau sebenarnya kenapa sih kan sudah gagal? Kita coba dengan Sorato kita perbaiki segala macam. Harusnya seperti apa? Semahalan gajinya kayak. Sekarang gini, kalau mahal sih gue yakin mahal ya. Iya. Sebenarnya gini ya, tergantung roadmap lu mau ngapain sekarang. Ya, setelah betul. Oke. Lu sekarang gini, Sorato ini pasti dia pernah jadi juara, pasti dia juga punya nih planning. Iya. Ya kan, dia pernah menangani Falcao, pernah menangani para pemain Brazil yang notabene secara individual juga nggak jauh beda sama Indonesia, yang mainnya juga banyak individual sebetulnya. Tapi gue melihat kan ada perbedaan kualitas individual itu masing-masing. Ya. Nah, kembali lagi, kalau lo memang memecat Sorato setelah dia dianggap gagal, salah satu sumber gagal, ini nggak murni kesalahan Sorato kok. Iya, benar. Iya. Ya gue bilang kesalahan Sorato cuma ngambil job aja. Iya. Ya kalau menurut gue ya, Iya, ya benar. gue sih realistis aja. Lo ngambil job di mana lu cuma dikasih waktu sekian. Iya, dan Lo targetnya ambil. tinggi lagi. Iya. Targetnya Vietnam tinggi. aja yang cuma lawan Nepal, lawan apa yang gampang-gampang aja, yang ibaratnya 2 besar mah udah pasti dapet. Argentina kan mereka? Dia ke Argentina, karena kan pelatihnya itu juara Argentina, juara dunia bersama Argentina 2016. Iya, benar. Nah itu yang maksud gua, dari situ kita tuh nggak belajar apa yang dilakukan sama negara-negara lain, bahwasanya sama host advantage-nya aja. Kita kan harusnya tuan rumah. Tuan rumah harusnya iya. Kita nggak jadi tuan Nggak jadi rumah. tuan rumah. Akhirnya Arab Saudi pertandingan terakhir. Iya. Yes. Host advantage juga didapatkan oleh Kyrgyzstan yang jadi tuan rumah, dia lolos di peringkat kedua. Iya, benar. Jadi maksud gua banyak faktor-faktor yang dianggap gampang menurut gua. Karena lu juga tahu lah habitnya seperti apa. Iya. Jadi gua menilai itu aja. Gagal ini akumulasi, tapi ibaratnya gini, pemain itu cuma peluru. Iya, benar. Tapi yang narik pelatuk yang salah itu aja. Nah, itu kuncinya tuh yang narik pelatuknya. Aduh, Itu, curhatnya asik banget, Is. Dan Emang itu, yang tarik pelatuknya. tipis tapi nancap. Nah, Iya. lalu juga Oke. ada kabar Evan Kabar Somer Evan juga. Somer ini juga mengagetkan buat gue baru kemarin. Gue kaget jujur. Dan alasan itu ya akhirnya terbuka karena kedinasan kepolisian. Gue agak-agak ini ya mempertanyakan ya ketika dia izin. Ya ini kan pasti berita sudah menjadi besar ya ketika Evan goes to Europe ya, goes to Portugal gitu. Terus tiba-tiba ini Evan bilang, ya saya harus bertanggung jawab dengan kedinasan saya. Berarti dia nggak izin dong atau gimana nih? Kalau soal nggak izin atau izin gue nggak tahu ya. Tapi pasti seharusnya sih ada prosedur itu. Gue Iya. yakin sih ada prosedur. Masalahnya mungkin ada miskomunikasi. Tapi gue kan sempat wawancara Evan sekitar 2 bulan lalu di konten yang lain yang mengatakan bahwasanya emang ada perbedaan nih Is. Evan nih Evan kita kenal itu setelah dia jadi Polri. Oke. Oh, Jadi oke. dia bukan jadi pemain nasional terus diambil sama Polri. Dia bukannya memang futsal dulu baru diterima di Polri ya? Enggak. Oh, jadi dia memang sudah jadi polisi Tes dulu? polisi dulu tahun Umur berapa? 2015. Tahun 2015. Itu saat itu kualifikasi PON 2016. Waktu itu dia harusnya main lawan gua di Maluku Utara. Ya, Saat ya, itu dia ya. bela Papua, tapi dia nggak datang waktu itu karena dia harus tes polisi. Harus pendidikan. Ya, seperti itu. Dan itu menunjukkan memang sebetulnya dia emang niat dan emang orang tuanya kan, ibunya. Iya. Oke. Nah, ini emang gue mungkin juga ada ada statement juga dari kata Evan, kata ibunya, kalau kamu lebih milih ke futsal, kamu jangan anggap saya orang tua atau apalah, intinya seperti itu. Oke. Adalah di konten gue itu, dan gue menganggap bahwasanya ya bapaknya Evan ini pelatih, salah satu pelatih Mutiara Hitam Liga Pro, dan juga pelatih PON Papua juga yang kemarin medali emas, staf pelatih, dan Evan dibesarkan Di lingkungan orang-orang olahraga juga. Nah ini yang memang menurut gua Evan sendiri juga nggak nyangka ya, artinya dia bisa ke Eropa kan gimana juga rekomendasi Ricardo. Walaupun gua agak sedikit kesel ya sama netizen yang so tahu, yang bilang bahwa homesick lah atau apa. Evan tuh petarung. Evan tuh petarung, nggak bakal homesick lah. Walaupun dia sangat cinta tanah Papua, tapi dia nggak bakalan. Gue nggak membela ya, tapi gue menganggap bahwasanya ada sesuatu yang emang lo kalau di posisi Evan juga akan sulit. Iya, dilema. Dia pun disebutkan memang sangat dilema dengan masalah yang dia hadapi sekarang, karena gue ngeliat ketika pertama kali dia ngumumin seantusiasme itu loh, sampai bininya kan gue liat ya di story-storynya gitu, maksud gue emang dia sesenang itu. Iyalah. Karena ini adalah memang Kesempatan. sebuah impian dan impian dia, dan dia yang minta ke Ricardinho kan. Dan ini pintu
Dan ini pintu sebetulnya untuk bakat-bakat Pemain Indonesia. futsal Indonesia Yes. lainnya. Iya, Itu benar, pasti. Benar. Dan tapi ada peluang Evan akan kembali lagi. Tetap masih ada Semoga peluang. masih ada ya? Tetap Iya. masih ada peluang. Gue yakin Casillas pun ngelihat Evan kan bisa nyetak gol pada saat menang 10-0 kan di pertandingan terakhir. Emang sih lawan juru kunci, tapi kalau lawan juru kunci lo nggak bisa nyetak gol, kan Ya, PR keterlaluan, juga ya. gitu kan. Nah itu menjadi hal yang mudah-mudahan Evan bisa tetap balik lagi. Kalau gue sih, Iya, ada negosiasi lagi sih mudah-mudahan sih. sebulan di sini mungkin menyelesaikan masalah dan bisa balik lagi. Ya amin sih. Kita doain sih ya Evan tetap bisa berkarir di Eropa ya. Karena itu salah satu ya benar kata lu, pembuka untuk Pintu jalan, pemain-pemain pemain yang lain. lain. Benar. Dan Ya. tapi dua kabar Buruk. tidak menyenangkan dari futsal. Ditutupi di- lagi akhirnya. ada satu kabar gembira dari Iya, timnas putri Timnas Putri. yang menang di Tri Nation ya. Pokoknya ada Ya Philippine Tri Nation itulah. Filipin itu kan pelatihnya sekarang kan Vic Herman. Iya betul Vic Herman. Yang pernah ngelatih di Indonesia. Nah, Vic Herman ini dulu top scorer pertama Liga Piala Dunia tahun 89 Iya, betul. saat Belanda jadi tuan rumah. Nah, Vic Ya. Herman mengundang ada Selandia Baru dan Indonesia. Ya kita ya secara kualitas memang mereka satu tingkat lah di bawah Iya. Indonesia kalau Iya. secara permainan, dan wajar Indonesia bisa juara. Tapi kalau sekali lagi kalau misalnya lawan mereka kita nggak juara juga ada masalah juga. Iya. Karena sebelumnya di turnamen NSDF futsal juga Futsal juga kalah. kalah 8-0 dari Jepang, Iya. imbang 1-1 sama Tiongkok, jadi nggak lolos ke semifinal. Tapi kan memang kualitas lawannya memang oke lah Jepang nggak dan sih, Cina. Tiongkoknya biasa aja sih. Cinanya biasa aja ya. Iya, gitu. Tapi gue melihatnya sih gini, Is. Kan ada kabar 2025 tuh ada Piala Dunia Wanita. Futsal gitu. Dan itu kalau nggak salah 3 wakil AFC. 3 doang ya? Iya, wakil AFC 3. Oceania 1. Terkuat siapa sekarang? Terkuat Jepang sama Iran. Iya. Oh, Tapi pemain Iran ada 3 orang waktu itu main di Liga Indonesia tahun lalu. Cewek. Cewek. Oh, Cewek. Oh, Main yang Pati atau apa ya? Kenapa? Yang klubnya di Pati, klub apa? Hati Oh, dia dong. Diingetin lagi. Gue pancing. Diingetin lagi. Gue pancing, gue cerita mah Dia kayak kan lagi. Emang lu blow on aja. Tadi soal jeplak. Ini Muara Enim 2 orang, 1 orang lagi di klub juara Pusaka Angel. Tapi kalau menurut lo, timnas futsal wanita Indonesia sekarang pelatihnya Arif ya? Arifmu. Iya, Arif. Maksud gua progresnya harusnya seperti apa mereka kalau lo ngelihat potensinya seperti apa nih di seperti kalau lo bilang tadi bakal ada Piala Dunia Wanita 2025 gitu loh. Ya harus besok AIMAK harus dikirim. Asian Indoor Martial Arts Game itu harusnya dikirim. Kenapa? Karena supaya mereka juga punya progres. Dan yang cowok kalau emang masih meniat untuk ngebangun futsal, punya roadmap ke 2028 Piala Dunia yang selanjutnya, gua nggak tahu di mana. Itu setidaknya dari sekarang harus sudah dibangun tuh. Iya. Pertama angkatannya Dewa Rizky itu kan 23 tahun kan. Secara usia mungkin Udah 27 ya, 28 gitu ya. lah. Jadi buat kedepannya seperti apa nih futsal Iya. Indonesia yang putra? Karena kalau memang targetnya Piala Dunia Iya gitu, sih. itu yang mungkin bisa apa ya, bisa ada roadmap yang jelas lah, jangan cuma jargon Big Four Asia aja gitu. Iya betul. Gitu. Nah itu mungkin apa ya, sedikit cerita dari yang membahagiakan lah Betul. dari timnas putri. Mudah-mudahan sih di AIMAK dikirim, lalu bisa berprestasi sampai 3 besar Asia yang membuat mereka bisa lolos ke Piala Dunia wanita. Dan itu berarti yang pertama. Yang pertama, bener. Oke dah. Belum ini. Apa mau update bursa transfer? Emang yang paling oke siapa sih sekarang? Kalau nggak salah ya kalau Bintang Timur kan kemarin pemain dari mana? Yang Marcus Kalimantan? Gava, Kancil. Dari Kancil Marcus, HWH. iya. WHW ya? WHW ya. betul. Kancil ngambil Felipe. Lalu Unggul menggantikan si ada 7 pemain kan baru. Venezuela. Ya Albagir juga disahkan. Albagir ya ke sana. Ya banyak Ini beberapa Black pemain. Steel kehilangan banyak pemain bintang ya? Iya, tapi mendatangkan Juanma, pelatih asal Spanyol. Betul, pelatih asal Spanyol. Pernah ngelatin Termovistar, salah satu klub elit Ya, klubnya di Spanyol si juga. Ricardinho juga. Betul. Pemain Katata Futsal juga udah ada tuh, pivot yang gede, Pedro namanya. Aha. Kayak lu bentukannya tapi lebih tinggi kayak Oke. gitu. Ya, sebetulnya tetap Liga Futsal tetap bagus. Iya. Liga Futsalnya maksud gua tetap kompetitif dan bakal lebih kompetitif lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti kick off rencananya tanggal 18 November. Kenapa gue bilang rencananya? Karena di Indonesia kalau belum ditendang bola Insya Allah berarti kan. belum pasti. Iya. Kayak Tapi gitu. polanya, formatnya masih sama kayak kemarin ya? Masih sama kayak Masih kemarin ya? 12 tim yang akan bermain tanpa playoff ya. Artinya nggak kayak di sepak bola yang dirubah sama Bapak Erick Thohir. Ya ini langsung juara. Oke, mungkin sampai di situ dulu Dan. Iya, panjang banget. Udah panjang banget soal futsal lah gitu. Tutup aja Luis karena kelihatan dia curhatnya gitu panjang. Lu aja Kecewa ya? tutup. Heeh. Oke, Scorer, mungkin sampai di sini dulu konten-konten Discord kali ini. Jangan lupa terus follow akun sosial media dari Skor Indonesia, dari gua,
Terus Donzol udah pasti udah centang biru. Esto Ernesto. Beli. Ada Esto Ernesto dan gue Rasatnan. Gue Doni Zola. Dan saya Ernesto. Pamit. Ciao.